Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Demikian sabda Tuhan. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Tema renungan saat ini adalah perjalanan bersama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu malam ada seorang pembicara memutuskan untuk mengunjungi keluarganya yang tinggal di luar kota. Ia bersama dengan istri dan anak perempuan mereka yang berusia 4 tahun. Mereka berangkat mengendarai mobil. Baru kali itu sang anak ikut dalam perjalanan di malam hari, sehingga ia kelihatan takut. Tak lama kemudian, si anak perempuan mulai bertanya kepada ayahnya, "Ayah, kita mau kemana?" "Ke rumah pamanmu." "Apakah ayah pernah ke sana?" "Belum, tapi tidak usah khawatir. Kita punya alamat dan peta." "Ayah yakin alamat itu benar?" "Yakin sayang." "Kalau kita lapar, mau makan di mana ayah?" "Tenanglah, di jalan banyak rumah makan." Setelah 1 jam kemudian, sang ayah melihat anaknya duduk tenang dan tidak pernah berbicara. Maka ayahnya bertanya, "Kamu tahu kita mau kemana sayang?" "Ke rumah paman." "Kamu tahu tempatnya?" "Tidak." "Lalu kenapa kamu diam?" Sang anak berkata, "Karena ayah sedang mengemudi." Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita sama dengan anak kecil tadi yang mula-mula banyak bertanya kepada ayahnya. Kita juga mungkin banyak bertanya kepada Tuhan, "Mengapa jalan hidupku jadi begini? Apakah ini jalan yang benar yang harus aku tempuh? Bagaimana akhirnya masa depanku nanti? Apakah Tuhan menuntunku atau tidak? Tahukah Tuhan akan keadaanku saat ini?" Dan segudang pertanyaan lainnya. Ketenangan yang sama akan kita alami ketika kita menyadari kehadiran dan jaminan dari Bapa di surga yang sedang mengemudikan roda kehidupan kita. Saudara yang terkasih, kadang kita sendiri tidak mengerti dengan jelas jalan yang sedang kita tempuh. Bukit dan lembah kita lalui sangat asing, bahkan menakutkan. Kita bahkan tidak mengerti mengapa harus melalui jalan yang begitu panjang, memasuki lorong yang gelap, melalui jalanan yang penuh bebatuan dan bukit-bukit yang terjal. Seperti anak perempuan itu, kita bertanya-tanya dengan bimbang. Tetapi tahukah kita, siapa yang sedang menuntun kita di saat melalui semuanya itu? Dialah Bapa di surga yang sedang mengemudi bagi kita. Dia tahu persis arah yang sedang dituju, dan ia juga tahu persis jalan mana yang harus ditempuh untuk tiba di tempat yang ia maksudkan bagi kita. Seperti anak kecil itu, percayalah kepadanya dan tetaplah tenang.
serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Jadi kita tidak perlu khawatir, sebab Tuhan sendiri yang akan mengemudikan perjalanan hidup kita. Pasti akan aman dan selamat sampai tujuan. Mari kita bangun karakter untuk percaya kepada Tuhan bahwa Ia mempunyai rancangan terbaik bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan seorang diri di lorong-lorong perjalanan hidup kami. Engkau mengetahui arah dan tujuan jalan yang sedang kami tempuh. Terkadang kekhawatiran hidup kami justru membuat kami meragukan keberadaan Tuhan sebagai pengemudi roda kehidupan kami. Karena itu, curahkanlah roh ketenangan-Mu masuk di dalam hati kami, sehingga kami tetap tenang dalam perjalanan hidup kami, walaupun kadang kami tidak mengerti. Tuhan, arahkanlah perjalanan hidup kami ini sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Masih begitu jauh jarak yang harus kami tempuh. Kami tidak mengetahui rintangan apa lagi yang harus kami lalui. Tetapi keyakinan kami bahwa Engkau ada di samping kami akan membuat kami tenang. Karena kami akan selamat sampai di perhentian terakhir perjalanan hidup kami. Bapa yang baik, saat ini kami mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah, melainkan bangkit berjuang untuk mengatasinya. Karena Engkau selalu menyertai mereka. Bapa yang baik, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terbaring sakit. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang dilakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan menyertai, menolong, dan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.